Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala fi ayatil ukhra Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini tepat di malam ganjil, malam ke-23 bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, masih memberikan kita kekuatan. Terkhusus nikmat dan kekuatan iman dan Islam, sehingga dengan mudah, dengan diringankannya langkah kaki kita oleh Allah Subhanahu wa taala digerakkan untuk bersama-sama memenuhi panggilannya, yaitu melaksanakan sholat isya berjamaah ke tempat ini, ke tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid ataupun musola. Alhamdulillah, mungkin malam hari ini kita yang sholat berjamaah di masjid, yang nanti dilanjutkan sholat sunat tarawih di luaran sana masih sibuk nyari jalan keluar untuk pulang. Udah banyak yang mudik, Pak. Capek macet-macetan, berdesak-desakan dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan kita tetap mendoakan umat muslim dimanapun, kemanapun arah pulang kampungnya, mudah-mudahan diselamatkan sampai tujuan dan kembali ke tempat aktivitasnya nanti setelah lebaran pun mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat, para tabi'in, juga seluruh pengikutnya. Insya Allah kita yang ada pada hari ini, pada kesempatan malam hari ini, diakui oleh Nabi sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada seluruh pengurus Dewan Kemakmuran Musola Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan semangat untuk menggerakkan segala kegiatan yang telah diprogramkan, baik itu jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang. Mudah-mudahan kita juga selaku jamaahnya senantiasa mendorong ya untuk senantiasa mendukung kegiatan apapun yang diprogramkan, mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya itu adalah investasi yang tidak terhingga. Merelakan dirinya untuk menjadi pengurus itu artinya kita banyak berkontribusi untuk umat, banyak berkontribusi untuk investasi akhirat insya Allah. Yang penting hatinya ikhlas menjalankannya. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ketahui bahwa bulan Ramadan tidak setiap tahun itu dia datang kemudian kita bisa mendapatkannya atau bisa menghadirinya. Kita tidak diberikan kesempatan setiap tahun. Mungkin tahun dulu ada tetangga kita yang masih bersama kita sholat sunat tarawih, malam hari ini sudah tidak ada, karena sudah mendahului kita semua. Mungkin juga tahun depan, ya, tahun depan entah kita masih bertemu atau tidak, kita tidak tahu. Jangankan tahun depan,
Besok aja kita tidak ada jaminan, betul nggak? Tidak ada jaminan ya. Maka dari itu memanfaatkan waktu, memanage waktu itu sangatlah penting. Di antaranya dalam kemuliaan bulan Ramadan yang sudah kita tahu bahwa ada satu malam yang luar biasa, ada satu malam yang mulia, ada satu malam yang agung, yang itu sudah Allah berikan, Allah informasikan dalam surat yang tadi dibaca, surah Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah letakkan satu malam di malam bulan Ramadan yang orang-orang di antara kita itu pasti ingin meraihnya. Di mana malam satu malam itu Allah berikan pahala 1000 bulan. Kalau kita konversikan dalam hitungan itu hampir kurang lebih 83 tahun. Jadi artinya ketika malam itu kita raih, kita dapatkan, kita beribadah di dalamnya, maka ibadah kita sama dengan ibadah selama 83 tahun. Ini usia kita yang paling sepuh berapa tahun sekarang? 87. Kalau 87 usia paling sepuh, 4 tahun tuh ya selisihnya tuh. 83 tahun. Kalau dari 87 kira-kira yang dipakai ibadah berapa tahun? Dari mulai balik 17 tahun. Berapa kira-kira? Taruhlah 50 tahun. Dari 50 tahun ibadah, berapa tahun yang diterima? Kita masih terus konversikan. Ini malam satu ini, malam Lailatul Qadar, itu udah sepenuhnya 83 tahun kita beribadah. Alhamdulillah. Maka dari itu, Nabi SAW memberikan amalan-amalan yang dianjurkan untuk bagaimana kita mendapatkan peluang, mendapatkan kemuliaan malam satu itu, malam Lailatul Qadar. Cirinya bukan mereka yang rajin iktikaf di masjid, bukan mereka yang keliling ke masjid-masjid kemudian diiktikaf, tapi semakin hari semakin baik. Pasca bulan Ramadan ibadahnya semakin baik, pasca Ramadan ucapannya lebih baik, pasca Ramadan sikapnya lebih baik, pasca Ramadan sholat berjamaahnya untuk laki-laki lebih rajin. Itulah cirinya. Selain daripada diberikan ketenangan dalam hatinya untuk segala apapun yang Allah takdirkan kepadanya. Yang pertama, amalan yang penting kita kerjakan di malam 10 terakhir bulan Ramadan. Bukan hanya malam ganjil. Orang kan ngejar karena malam Lailatul Qadar itu memang dalam keterangan ulama itu adanya di malam ganjil. Tapi yang dimaksudkan bukan hanya itu aja. Sekarang malam 23 kita ibadah satu malam penuh sampai subuh. Besok malam 24 enggak. Besoknya baru ibadah lagi. Besoknya malam 26 karena tidak ganjil enggak ibadah. Bukan seperti itu. Tapi 10 terakhir ini full semuanya. Diamalkan apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama amalan Nabi itu, Nabi dari mulai Isya sampai subuh itu disaksikan oleh Sayyidina Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malam 10 terakhir itu beliau digunakan untuk ibadah semalam penuh sampai subuh. Beliau berduaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sampai subuh. Tapi bukan malam ganjil aja, tapi seluruh malam 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian ini di dalam hadis Imam Sahih Muslim dari Sayyidah Aisyah ini sudah jelas Pak. Sahih ya, sahih hadisnya, sahih riwayatnya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ma'amiltuhu sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta sabah. Aku menyaksikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu malamnya dia pakai ibadah. Qoma itu ibadahnya yang diperbanyak, amalannya apa Pak? Qoma itu berdiri. Berdiri itu artinya memaknakan bahwa malam itu digunakan untuk beribadah dengan cara sholat. Jadi malam-malam 10 terakhir itu banyakin sholat. Sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, sholat istikharah, sholat sunat-sunat lain yang bisa dikerjakan malam hari. Termasuk sholat sunat tasbih. Ada yang sudah pernah ngelaksanain sholat sunat apa?
Salat sunat tasbih. Kemudian yang kedua, dalam ibadah itu banyakin interaksi dengan Al-Quran. Baca Al-Qurannya setiap malam. 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan yang tidak kalah penting, banyakin infak sedekah. 3 amalan ini yang diisi ya malam 10 terakhir ibadahnya. Yang kedua adalah Rasulullah SAW selalu membangunkan keluarganya. Untuk apa? Untuk sama-sama diajak ibadah. Makanya ada sekarang kan tren nih ya di kita, setiap malam 10 akhir bulan Ramadan itu banyak yang itikaf sampai keluarga, istri dan anaknya di bawah. Ini ada anjuran dari Nabi SAW menghidupkan malamnya itu termasuk juga membangunkan keluarga. Nabi tidak tidur semalam penuh di malam 10 terakhir itu. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW membersihkan diri mandi pakai wangi-wangian dari mulai Isya sampai subuh. Ya. Nah, kemudian yang keempat, iktikaf di masjid, ya. Dan yang kelima, Rasulullah SAW dalam hadis itu dikatakan bahwa Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya adalah makna dari mengikat ikatan pinggang ini menjauhkan diri dari tempat tidur. Ya. Jadi kalau malam 10 malam terakhir bulan Ramadan itu ya kita kasih tahu juga istri. Karena kalau kita nggak ngasih tahu nggak mau kemana. Nanti tahu-tahu ke pos 2 lagi. Jadi untuk ibadah jauhkan tempat tidur ya, kasur, bahkan di situ pun kan kalau makna majazi Pak ya, kalau kita pakai sarung itu kan dikencengin ya. Dikencengin berarti jangan sampai melorot, jangan sampai terbuka. Artinya ini bisa dimaknai dengan menjauhkan diri dulu dari hubungan suami istri. Pakai ibadah dengan amalan-amalan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan ikhtiar itu, dengan amalan itulah Allah berikan kemuliaan, keagungan malam Lailatul Qadar. Insya Allah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Kalau di musola ini belum digerakkan, ayo gerakan mumpung masih ada berapa hari? 7 ya. Malam 23 sampai malam terakhir kita itikaf di musola sampai subuh ya. Di masjid-masjid yang mungkin sudah berjalan itu biasanya kemarin saya malam 21 itu di Kelapa 2. Itu banyak anak-anak juga. Dia sediakan sahur sampai sahur dia makan bersama sahur di sana. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi nantinya untuk kegiatan-kegiatan berikutnya di musola Nurul Iman. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.